Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya dengan topik standar dan alat ukur besaran. Di sini Ananda bisa melihat mind mapping dari besaran pokok. Terdapat 7 buah besaran pokok, yaitu massa, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, waktu, dan panjang. Namun, kali ini kita hanya mempelajari 3 buah besaran pokok dan alat ukurnya, yaitu massa, waktu, dan panjang. Pertama, pengukuran massa. Massa suatu benda menyatakan jumlah zat yang dikandungnya. Massa standar didefinisikan sama dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Alat ukur massa disebut neraca. Dari beberapa jenis neraca yang sering digunakan, diantaranya adalah neraca batang yang disebut dengan neraca Ohaus. Jenis neraca batang antara lain neraca sama lengan, neraca batang 3 lengan, dan neraca batang 4 lengan. Di samping neraca batang, terdapat neraca lain seperti neraca pegas dan neraca digital atau elektronik. Di sini ada 6 buah contoh neraca, yaitu dimulai dari kiri atas. Terdapat neraca Ohaus, Dacin, neraca 2 lengan, neraca langkah, neraca duduk, dan neraca digital. Lalu, bagaimana pembacaan hasil pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus? Kita lihat contohnya. Jika kedudukan beban pada ketiga lengan neraca Ohaus seperti pada gambar, berapa hasil penimbangannya? Berikut ini ada penyelesaiannya. Pada gambar terdapat 3 buah skala. Penunjukan pada skala pertama menunjukkan pada angka 200, lalu skala di bawahnya menunjukkan angka 20, dan yang paling bawah angka 1. Cara penyelesaiannya adalah jumlahkan angka penunjukan skala pada masing-masing lengan. Hasil penimbangannya 200 tambah 20 tambah 1 gram sama dengan 221 gram. Jika dikonversikan dalam SI sama dengan 0,221 kg. Berikutnya, pengukuran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Dalam sistem internasional atau SI, satuan waktu adalah detik atau sekon dan satuannya ini dilambangkan dengan huruf S. Arloji atau jam detik dapat kita gunakan untuk mengukur waktu. Pengukuran yang lebih teliti dapat dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki 2 buah skala. Skala di dalam menunjukkan menit dan skala di luar menunjukkan detik. Ketiga, pengukuran panjang. Standar panjang dalam SI adalah meter, di mana 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan 1.650.763,73 kali riak panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan gas kripton. Alat ukur besar panjang diantaranya MISTAR memiliki ketelitian 0,05 cm atau 0,5 mm, jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm, dan terakhir mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Baiklah, untuk alat ukur besaran panjang, yang pertama kita pelajari dulu adalah MISTAR. MISTAR memiliki tingkat ketelitian sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh MISTAR tersebut, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Cara melakukan pengukuran panjang sebuah pensil dengan sudut pandang yang benar seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Posisi mata yang benar adalah tegak lurus terhadap skala. Alat ukur besaran panjang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong berguna untuk mengukur diameter dalam suatu benda, mengukur diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda seperti kedalaman tabung reaksi. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong memiliki 2 buah skala, yaitu skala utama disingkat SU dan skala Nonius disingkat SN atau disebut juga skala geser. Di sini bisa dilihat gambar dari jangka sorong. Gambar yang di zoom ini adalah skala utama yang terdapat di atas dan skala Nonius yang terdapat di bawahnya. Contoh soal.
Dari skala jangka sorong pada gambar, tentukan pengukurannya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, skala yang di atas adalah skala utama dan skala di bawah adalah skala nonius. Skala utama menunjukkan angka 3,1 cm. Kenapa 3,1? Ananda bisa melihat keterangan yang sudah diberikan tanda panah. 3, berapa sebelum angka 0 pada skala di bawahnya? Lalu berikutnya, kita harus mencari juga skala noniusnya. Fokus mata kita melihat skala di bawah. Skala di bawah dimulai dari angka 0 dan berakhir pada angka 10. Dari angka 0 sampai 10, angka keberapa yang garis skalanya berimpit dengan garis skala yang di atas? Ananda bisa melihat skala ke-9 lah yang tepat sekali berimpit dengan garis skala yang di atasnya. Sehingga bisa dituliskan skala nonius sama dengan 9. Namun 9 ini harus dikalikan dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 mm. Jadi skala nonius sama dengan 9 kali 0,1 mm sama dengan 0,9 mm. Dikonversikan ke dalam sentimeter menjadi 0,09 cm. Jadi panjang benda sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 3,1 cm tambah 0,09 cm sama dengan 3,19 cm. Jika Ananda sering berlatih soal, cara membaca skala pada jangka sorong akan terasa lebih mudah. Alat ukur besaran panjang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil seperti ketebalan kertas atau kawat. Memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup memiliki dua buah skala, yaitu skala utama atau SU dan skala nonius atau SN atau disebut skala putar. Ananda bisa melihat keterangan gambar dari mikrometer sekrup berikut. Cara membaca pengukuran mikrometer sekrup. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran tebal kertas karton dengan menggunakan mikrometer sekrup. Pembacaan skala mikrometer. Ananda, skala yang di sebelah kiri adalah skala utama, sedangkan yang di bagian kanan adalah skala nonius. Skala utama menunjukkan angka 4,0 mm. Lalu skala noniusnya sama dengan 30. Kenapa 30? Ananda, skala nonius yang ada di bagian kanan, angka 30 memiliki garis yang berimpit dengan garis pada skala utama yang berada di sebelah kirinya. Sehingga skala noniusnya adalah 30. Lalu kita kalikan dengan 0,01 mm akan sama dengan 0,30 mm. Jadi panjang benda sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 4,0 tambah 0,30 mm sama dengan 4,30 mm. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.